Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 23 Februari 2021 dengan judul Umur Panjang Dijanjikan Bagi Orang yang Menghormati Orang Tua. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sudah lindungi pelihara kami sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga di pagi hari ini kami sudah bangun dengan tubuh sehat dan segar, sinar matahari pagi dan udara segar yang Tuhan berikan bagi hidup kami, terlebih keselamatan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas dan pelayanan kami di hari ini, kami akan rindu mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, untuk kami dapat mengerti dan kami dapat memahaminya. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Mereka yang sungguh-sungguh mau menuruti Kristus harus membiarkan Dia tinggal dalam hati dan menobatkan Dia di sana sebagai tertinggi. Mereka mesti menyatakan semangat dan karakternya dalam kehidupan rumah tangga dan menunjukkan budi bahasa dan kemurahan hati kepada semua orang dengan siapa mereka bertemu. Banyak anak-anak yang mengaku mengetahui kebenaran tetapi tidak memberi kepada orang tuanya hormat dan kasih sayang yang seharusnya diberikan kepada mereka, dan yang menyatakan hanya sedikit kasih kepada bapak dan ibu, gagal menghormati mereka dalam menangguhkan harapan mereka atau dalam usaha melepaskan mereka dari kecemasan. Banyak orang yang mengaku Kristen tidak mengetahui apakah artinya hormatilah ayahmu dan ibumu, dan sebagai akibatnya akan mengetahui begitu sedikit juga tentang apakah artinya supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Penyelidik hati itu mengetahui apakah sikapmu terhadap ibu dan bapamu, karena ia sedang menimbang tabiat moral dalam neraca keemasan yang di dalam bait suci yang di sorga. Oh, akuilah kelalaianmu akan ibu dan bapamu. Akuilah sikapmu yang kurang peduli terhadap mereka, dan penghinaanmu akan hukum Allah yang suci. Orang tua berhak mendapatkan kasih dan penghormatan yang tidak patut diberikan kepada orang lain. Allah sendiri yang telah menaruh atas mereka tanggung jawab bagi jiwa-jiwa yang diserahkan kepada penjagaan mereka, telah menentukan bahwa pada tahun-tahun pertama dalam hidup, ibu dan bapa akan berdiri pada tempat Allah untuk anak-anak mereka. Maka barang siapa menolak kekuasaan yang sah dari orang tuanya, berarti menolak kekuasaan Allah. Hukum yang kelima menuntut anak-anak bukan saja supaya memberikan penghormatan, taat, dan penurutan kepada ibu bapanya, melainkan juga supaya memberikan kepada mereka itu kasih dan kelemah lembutan untuk meringankan keluh kesah mereka, menjaga nama baik mereka, dan menyokong dan menghiburkan mereka pada masa tua. Hukum kelima mengikat anak-anak seumur hidup mereka, dan kehidupan orang tua mereka bertahan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, nasihat firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami sebagai anak-anak ketika kami ingin memiliki umur yang panjang. Janji Tuhan adalah hormatilah orang tua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini hamba teringat pemerintah kami,
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya. Hikmat dan pengetahuan sorga sangat mereka butuhkan di tengah-tengah pandemi saat ini. Ketika mereka menjalankan roda pemerintahan, begitu banyak gejolak, tantangan, masalah yang mereka hadapi. Gempa bumi, longsor, banjir terjadi di mana-mana. Tapi kami percaya bahwa dengan hikmat bantuan sorga, pemerintah kami dapat menyelesaikannya tepat pada waktunya. Kami juga teringat para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan curahkan hikmat, pengetahuan, dedikasi sorga di dalam pelayanan, agar di tengah-tengah pandemi ini, orang-orang yang membutuhkan pelayanan dan juga pengobatan, serta mungkin penderitaan yang lain, kiranya mereka melakukan dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak siswa, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, curahkan hikmat, pengetahuan sorga, dan juga dedikasi kepada mereka. Kami menyerahkan juga pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat, bahkan gembala jemaat. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah pelayanan mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, bahkan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan jadikanlah mereka juga menjadi saluran berkat dan bertanggung jawab dalam segala tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun di saat ini dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka. Mereka juga bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.